Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya berharap semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari puasa nazar, puasa kafaroh, puasa sunnah, dan puasa haram. Pada beberapa bulan yang lalu, kita sudah mempelajari macam-macam puasa. Untuk memudahkan ingatan kita, marilah kita perhatikan skema macam-macam puasa berikut ini. Dari skema ini kalian bisa melihat bahwa macam-macam puasa dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada puasa wajib, ada puasa sunnah, dan ada puasa haram. Puasa wajib itu sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafaroh. Puasa Ramadan sudah kita pelajari pada beberapa pertemuan sebelumnya. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari puasa wajib kedua dan ketiga, yaitu puasa nazar dan puasa kafarat. Selanjutnya akan kita bahas tentang puasa sunnah dan puasa haram. Baiklah, yang pertama kita akan belajar tentang puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dijanjikan atau dinazarkan. Ini adalah jenis puasa yang harus dilakukan karena adanya sebuah janji. Nazar, secara bahasa artinya janji, maka puasa yang dinazarkan hukumnya wajib karena orang yang sudah bernazar adalah orang yang sudah berjanji dan janji wajib untuk ditepati. Contoh puasa nazar, apabila seseorang bernazar atau berjanji, kalau dia lulus ujian akan puasa 3 hari, maka ketika ternyata ujiannya lulus, ia wajib melaksanakan puasa yang dinazarkan. Selanjutnya, puasa kafaroh. Kafaroh artinya penghapus. Maksudnya adalah penghapus dosa. Puasa kafaroh adalah puasa yang dilakukan sebagai denda karena telah melanggar satu ketentuan khusus yang hukumnya wajib. Puasa ini dikerjakan karena adanya perbuatan dosa sehingga bertujuan untuk menghapus dosa yang telah dilakukan tersebut. Contohnya, 1. Orang yang melanggar sumpah diwajibkan membayar kafaroh dengan cara salah satunya adalah berpuasa 3 hari. Kafaroh karena melanggar sumpah ini disebut kafarotul yamin. Bentuk kafaratul yamin itu adalah berupa memberi makan kepada 10 orang miskin, memberi pakaian kepada mereka, memerdekakan budak, atau berpuasa selama 3 hari. Kafaratul yamin ini bersifat pilihan, artinya boleh dipilih sesuai dengan kemampuan dan keinginan. Contoh kafaroh lainnya adalah kafarotul zihar. Kata zihar diambil dari kata azohru, yang berarti punggung. Kemudian istilah ini dipergunakan ketika ada seorang suami menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Seperti mengatakan, engkau seperti punggung ibuku. Ucapan ini hukumnya haram dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Pada zaman jahiliyah, zihar menjadi cara menceraikan istri. Setelah Islam datang hukumnya diharamkan dan pelakunya terkena kafaroh. Jika ingin menarik kembali ucapannya, maka wajib memerdekakan seorang budak. Adapun kafaroh zihar adalah memerdekakan seorang budak perempuan mukmin yang normal tanpa cacat. Jika tidak mampu, maka harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, dan jika masih tidak mampu, ia harus memberi makanan kepada 60 orang miskin, masing-masing 1 mud. Contoh lainnya adalah kafaroh karena berhubungan antara suami istri di bulan Ramadan. Jika seorang suami berhubungan dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadan, maka ia wajib membayar kafaroh sebagaimana urutannya seperti kafaroh zihar, yaitu memerdekakan hamba sahaya perempuan yang beriman, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada 60 orang miskin, masing-masing sebanyak 1 mud. Kemudian ada kafaroh pembunuhan. Yang dimaksud pembunuhan di sini adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Adapun kafaroh pembunuhan adalah memerdekakan seorang budak perempuan. Jika tidak mampu, maka wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Contoh terakhir, kafaroh melanggar larangan ihram. Jika seseorang sedang melaksanakan ihram ketika berhaji, kemudian dia melanggar salah satu larangan ihram, seperti mencukur atau mencabut rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang dijahit bagi laki-laki, memakai cadar atau sarung tangan bagi perempuan, memakai wangi-wangian, maka dia terkena denda dengan cara memilih salah satu di antaranya adalah puasa 3 hari, bersedekah setengah so atau 2 mud, atau menyembelih kambing. Jenis puasa yang kedua adalah puasa sunnah.
Selain puasa wajib pada bulan Ramadan, umat Islam disunahkan puasa pada hari-hari tertentu yaitu 1. Puasa 6 hari di bulan Syawal, yakni setelah Hari Raya Idul Fitri. 2. Puasa Tarwiyah dan Arafah, yaitu pada tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. 3. Puasa Tasua dan Asyura, yaitu pada tanggal 9 dan 10 Muharram. 4. Puasa bulan Sya'ban. 5. Puasa pada hari Senin dan Kamis. 6. Puasa tengah bulan, yang disebut dengan Ayyamul Bid, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah, atau disebut juga dengan bulan Hijriyah. Kemudian macam puasa yang terakhir atau yang ketiga yaitu puasa haram. Umat Islam diharamkan berpuasa pada hari-hari tertentu. Hari-hari yang diharamkan puasa itu adalah 1. Puasa pada tanggal 1 Syawal, yaitu pada Idul Fitri. 2. Puasa tanggal 10 Zulhijjah, yaitu pada Idul Adha. 3. Puasa pada hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan yang keempat, berpuasa pada hari-hari yang meragukan, yang disebut dengan Yaumus Syak, yaitu tanggal 30 bulan Sya'ban. Itulah pelajaran kita hari ini. Agar lebih memahami pelajaran dengan baik, saya harap kalian lebih banyak membaca lagi di rumah. Selamat belajar dengan lebih rajin, lebih giat, dan penuh semangat. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.